2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Halo Pak Iya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 8E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tema yaitu meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan era Daulah Abbasiyah 750 hingga 1258 Masehi. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devaira Agnia dari kelas 8E nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Puncak Mutiara Ramuni Wasito dari kelas 8E absen 27. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Arajabi dari kelas 8E nomor absen 10. Nah, tapi sebelumnya saya Devaira Agnia akan menjelaskan mengenai arti dan asal-usul Daulah Abbasiyah. Jadi, apa sih Daulah Abbasiyah itu? Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW pada tahun 750 Masehi. Mereka mendirikan dinasti Umayyah karena merasa kedekatannya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kedekatan darah. Khalifah pertama adalah Abu al-Abbas as-Saffah, dan masa keemasan terjadi pada kepemimpinan Harun ar-Rasyid 786 hingga 809 Masehi, yang menunjukkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Baghdad menjadi pusat intelektual. Dengan berdirinya Bait al-Hikmah, namun setelah masa Harun ar-Rasyid, kekuasaan Abbasiyah menurun dan akhirnya runtuh pada 1258 Masehi akibat serangan Mongol. Penjelasan sejarah Daulah Abbasiyah. Pendirian Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 760 Masehi setelah kemenangan Abu al-Abbas al-Saffah melawan dinasti Umayyah dan memulai pemerintahan baru yang berfokus pada keturunan keluarga Abbas. Khalifah Abu Abbas as-Saffah 760 sampai 764 Masehi. Abu al-Abbas as-Saffah adalah khalifah pertama Daulah yang Abbasiyah yang memimpin revolusi menggulingkan dinasti Umayyah dan mendirikan kekhalifahan Abbasiyah. Masa pemerintahan singkat hanya 4 tahun, namun penting dalam membangun fondasi kekuasaan Abbasiyah. Khalifah al-Mansur 754 sampai 775 Masehi adalah penerus Abu al-Abbas yang melanjutkan pemerintah Abbasiyah dan mendirikan ibu kota baru, Baghdad, yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masa kemasan di bawah Khalifah Harun al-Rasyid 785 sampai 809 Masehi merupakan puncak kejayaan Daulah Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan berkembang pesat, dan dengan Baghdad sebagai pusat peradaban dan berdirinya Bait al-Hikmah. Penurunan kekuasaan Abbasiyah setelah 809 Masehi terjadi karena perebutan kekuasaan internal di kalangan keluarga khalifah dan serangan eksternal yang melemahkan stabilitas dan kontrol atas wilayah kekhalifahan. Masa keruntuhan tentunya Daulah Abbasiyah 1258 Masehi terjadi ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerang Baghdad dan menghancurkan ibu kota, menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah di pusatnya. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. Keindahan kota Baghdad. Pada masa kejayaannya, Baghdad adalah ibu kota Daulah Abbasiyah dan pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta perdagangan dunia. Didirikan pada 762 Masehi oleh Khalifah al-Mansur. Kota ini dirancang dengan berbentuk meningkat dengan istana dan masjid utama di pusatnya. Baghdad menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan dengan adanya Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat pemerintahan. Kota ini menjadi titik pertemuan berbagai budaya dan agama, menjadikan sebagai pusat peradaban yang sangat maju di dunia Islam pada abad pertengahan. Bidang seni yang berkembang di Baghdad. Pada masa Daulah Abbasiyah, seni berkembang pesat dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama, arsitektur bangunan megah seperti masjid dan istana dengan desain yang khas. 2. Kaligrafi,
Seni tulis Arab yang indah, terutama pada Al-Quran dan karya ilmiah. 3. Lukisan, ilustrasi ilmiah, dan seni miniatur. 4. Keramik dan perhiasan kerajinan tangan dengan desain yang rumit dan material mewah. 5. Musik dan teater, perkembangan musik Arab klasik dan teater dengan narasi sastra. Seni-seni ini menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan. Poin selanjutnya yaitu adalah Bait Al-Hikmah, pusat ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan adalah pusat ilmu pengetahuan yang didirikan di Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sekitar abad ke-9. Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan besar, tempat penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai peradaban, serta pusat riset yang menarik ilmu-ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Di sini banyak karya-karya penting dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bait Al-Hikmah menjadi simbol kejayaan intelektual Daulah Abbasiyah, menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia pada masa itu. Seni pangkal keindahan. Baghdad dikenal dengan keindahan seni arsitektur, patung, lukisan, kaligrafi, dan musik, menjadikan kota metropolitan yang megah. Literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Baghdad Hikmah di Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, berperan penting dalam perkembangan sains dan teknologi modern. Toleransi pangkal keharmonisan. Daulah Abbasiyah menjaga toleransi antaragama dengan umat Islam, turut berperan dalam ilmu pengetahuan dan seni, menciptakan keharmonisan intelektual. Sekian dari kami kelompok 2 kelas 8E mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi